Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang semakin kompleks di kota-kota besar, termasuk di kota Jambi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, volume sampah yang dihasilkan pun meningkat secara signifikan. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan, hingga krisis lahan tempat pembuangan akhir atau TPA. Berdasarkan data BPK Perwakilan Provinsi Jambi, produksi sampah di kota Jambi mencapai sekitar 350 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 35 ton sampah telah berhasil dipilah untuk didaur ulang, dan 5 ton telah diolah menjadi kompos. Rendahnya kesadaran masyarakat, ketidaktahuan terhadap aturan, serta belum sepenuhnya berbasis pada prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, menjadi penghambat utama pengelolaan sampah. Upaya pengurangan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat, salah satunya adalah Bank Sampah Sikumbang. Sikumbang sendiri merupakan singkatan dari bersihkan, kumpulkan, timbang. Itu brand yang kami angkat sebagai nama bank sampah kami. Alhamdulillah kami berdiri sejak April 2023, tetapi secara resmi kami mengurus surat untuk kepengurusan yakni 6 Agustus 2023 dari Bapak Lurah Kelurahan Ekajaya. Selanjutnya sebelum mulai operasional secara penuh, kami melaksanakan peresmian bank sampah yaitu pada tanggal 9 November 2023. Nah, sekaligus saat itu juga mendapat SK Bank Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Alhamdulillah acara waktu itu berjalan sukses dan gebiar untuk bank sampah sendiri sudah cukup dikenal karena kita dibantu lewat media TV maupun media online lainnya. Itu sedikit perkenalan dari kami. Motivasi kami mendirikan bank sampah adalah di tengah kekhawatiran terhadap timbulan sampah yang saat ini terus bertambah, di mana sesuai dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwasanya timbulan sampah per orang per hari sudah mencapai angka 0,7 kg atau 700 gram. Jika kita rata-ratakan per rumah tangga itu kurang lebih 2,5 kg. Kita berhitung secara kasar, Kota Jambi ada kurang lebih 620.000 penduduk. Artinya timbulan sampah di Kota Jambi sendiri ada kurang lebih 430 ton timbulan sampah. Dan itu sangat disayangkan, kegiatan atau proses pemilahan di tingkat sumber masih minim. Jadi kami mencoba untuk melakukan inisiasi supaya gerakan pilah memilah sampah dari rumah, kantor, sekolah, dan lain-lainnya bisa menjadi gerakan massal dengan tujuan adalah mengurangi timbulan sampah yang pada akhirnya timbul atau berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA khusus di Kota Jambi yaitu TPA Tanah Hulu. Kami mulai diskusi awal terkait pembuatan bank sampah itu kurang lebih Februari 2023 ya. Waktu itu kebetulan saya di sela-sela pekerjaan saya baca buku dengan judul Tabungan Emas dari Sampah. Jadi itulah yang mengawali sehingga saya berniat untuk membentuk bank sampah. Terus saya juga mengumpulkan beberapa tetangga maupun keluarga untuk bagaimana kita bisa mendirikan bank sampah, sembari juga diskusi dengan beberapa pihak untuk bank sampah itu bagaimana sih cara mendirikannya, apa-apa yang perlu kita lengkapi termasuk juga administrasi. Saya masih ingat pendiri kita pertama Kak Rohman, ada Kak Wagio, ada Pak Iwan Karmin, ada almarhum Pujianto, istri saya sendiri Minah yang turut andil besar dalam mendirikan Bank Sampah Sikumbang. Bank sampah sendiri sebenarnya secara operasional sama seperti bank pada umumnya, yaitu kita lebih kepada pencatatan keuangan, cuman yang menjadi sumber dari tabungan itu sendiri adalah sampah yang dipilah oleh nasabah kita di rumah, itu baik yang diantar sendiri ke bank sampah ataupun yang kami lakukan proses penjemputan, termasuk juga di beberapa sekolah dan kantor yang menjadi rekanan dari Bank Sampah Sikumbang.
Alhamdulillah bank sampah Sikumbang semakin ke sini semakin banyak jenis sampah yang kita terima ya. Mulai dari semua jenis plastik, semua jenis logam, baik itu besi, seng, tembaga, gabin, dan lain-lain. Juga dari semua jenis kertas, kardus, buku tulis, buku LKS, buku cetak, termasuk juga minyak jelantah. Terus yang menjadi ciri khas dari bank sampah Sikumbang adalah kita menerima atau membeli sasetan kopi maupun beberapa produk tertentu yang nantinya akan kita jadikan sebagai produk atau prakarya dari bank sampah itu sendiri, termasuk juga bungkus minyak goreng yang ukuran 2 liter, beberapa produk kopi saset itu yang kita jadikan beberapa produk kita yang sudah sering tampil di beberapa pameran, termasuk juga minyak jelantah kita terima. Masyarakat mendapatkan imbalan langsung, Pak. Jadi kita di sini ada 3 konsep. Pertama menabung, kedua cash, ketiga bisa tukar dengan sembako ya senilai dengan tabungan mereka. Alhamdulillah beberapa nasabah kita bahkan ada yang mencapai 2-3 juta rupiah. Ada yang unik ini Pak, ada yang unik. Jadi ada namanya Mas Kamino. Tabungan dia waktu itu ingat betul saya 700 ribuan. Dia mengutarakan isi hatinya ke saya yaitu pingin beli keramik untuk kamar mandi. Jadi saya suruh Mas silahkan pilih nanti di toko bangunan terdekat nanti saya akan bayar. Nah waktu itu saya beli kurang lebih 600 ribuan dan saya antarkan ke rumah beliau. Banyak juga nasabah kita yang datang kemari pengen ngambil tabungan ketika ada kebutuhan mendesak, termasuk anak sekolah, motor rusak ya, ada juga macam-macam lah, ada kebutuhan sehari-hari juga. Jadi ya kita fleksibel, mau ditabung bisa, cash juga bisa, atau ditukar dengan sembako senilai dari nilai tabungannya. Kami melakukan banyak cara Pak untuk mengajak semua lapisan masyarakat agar terlibat dalam gerakan pilah memilah sampah. Di awal-awal kami justru melakukan undangan terhadap pengurus RT, pengurus sekolah untuk datang ke tempat kami, kita sosialisasi, kita fasilitasi apa tujuan kita, apa-apa saja yang laku, berapa nilainya. Alhamdulillah makin ke sini bank sampah bisa memberikan nilai-nilai ekonomis yang cukup baik lah terhadap nasabah kita sehingga apa yang sudah dipilah masyarakat punya nilai atau imbal balik yang cukup banyak. Tantangan jelas ada ya Pak ya, karena kita berhadapan dengan lapisan masyarakat dengan background pendidikan yang berbeda, dengan latar belakang adat, istiadat maupun kebiasaan juga yang berbeda. Ada banyak cara pandang lapisan masyarakat kita terhadap sampah. Ada yang risih, ada yang peduli, ada yang tidak. Makanya kami kurang lebih setahun terakhir fokus kita itu kepada pertama kader-kader PKK di beberapa kelurahan karena mereka punya jiwa-jiwa pejuang yang luar biasa sebenarnya kalau kader PKK ya, sudah sering membantu tanpa mengharap imbalan. Yang kedua kita juga fokus ke banyak sekolah, terutama sekolah-sekolah yang memang sudah berbasis lingkungan, contohnya sekolah adiwiyata. Jadi kita penetrasi ke mereka supaya benar-benar sekolah yang berbasis lingkungan itu seperti apa. Alhamdulillah support maupun timbal balik dari banyak sekolah juga lumayan. Kami juga berterima kasih karena dari mereka kami juga terbantu untuk disosialisasikan ke warga masyarakat. Kalau kegiatan rutin boleh dibilang kami justru sekarang sudah sering diundang oleh banyak kelompok masyarakat maupun komunitas yang mengundang kami yang tertarik dengan pengelolaan sampah. Karena juga sampah itu menjadi masalah di banyak tempat. Bahkan kadang-kadang masyarakat bingung mau buang kemana. Di beberapa sudut jalan sempit bahkan ditulisin bahasa yang kurang enak gitu kan. Jadi memang ya nggak bisa. Pengelolaan sampah itu memang harus selesai di tingkat sumber. Sumber itu apa? Sumber itu bisa rumah tangga, sejenis rumah tangga seperti tempat usaha, kantor, toko, dan sebagainya. Jadi memang pengelolaan sampah memang harus selesai di tingkat sumber. Kalau bicara di tingkat sumber itu ada banyak ya Pak, terutama kita garis besarkan tuh ada 2, yaitu sumber pertama yaitu dari rumah tangga, di mana sampah rumah tangga sesuai dengan data dari sampah nasional, itu rumah tangga menyumbang kurang lebih 38% sendiri dari total timbulan sampah yang ada di Indonesia. Jadi kami berharap kepada seluruh orang tua untuk mulai merubah kebiasaan
kebiasaan dan cara pandang kita terhadap sampah sehingga pengelolaan sampah di tingkat sumber bisa berkurang. Jenis sampah ada tiga besar. Pertama ada sampah organik yang menempati persentase 50% sendiri. Terus kalau sampah anorganik itu sampah yang punya nilai ekonomis itu ada kurang lebih 20%. Sampah terakhir itu ada 30% itu yaitu sampah residu. Contoh seperti pampers, pembalut, bola lampu, tisu yang memang tidak mempunyai nilai ekonomis untuk didaur ulang kembali. Jadi memang kita fokus, sampah itu jenisnya apa saja. Sampah itu ternyata juga punya masa urai yang cukup panjang untuk bisa diproses oleh alam. Terus juga sampah itu ternyata sebagian punya nilai ekonomis. Itulah yang kita lakukan pendekatan terhadap nasabah kita, baik itu di tingkat sumber secara rumah tangga maupun sejenis rumah tangga. Alhamdulillah Bank Sampah Sikumbang makin hari makin banyak nasabahnya. Hari ini kita sudah bicara di angka kurang lebih 1.500 sampai 2.000 nasabah. Dampak yang paling terasa adalah ekonomi sirkuler atau timbulan nilai ekonomis yang ada di bank sampah sekarang sudah mulai besar. Bisa mencapai di angka 15 sampai 20 juta per bulan. Artinya apa? Sampah yang mulai dikelola oleh nasabah kita itu sudah semakin banyak, baik itu jenis maupun volumenya. Saya ingat betul di awal kami beroperasi hanya mengelola kurang lebih nominal 200.000, 1 juta. Sekarang kita sudah bicaranya belasan sampai 20 juta per bulan. Artinya apa? Sampah yang terkelola yang sudah bisa kita koordinasikan semakin bertambah. Ada beberapa kisah menarik ya yang terjadi di Bank Sampah Sikumbang. Dulu ketika kami belum bergerak di bank sampah, kami memang sudah melakukan pemilahan secara terbatas lah. Kardus, kertas, kaleng yang memang punya nilai jual biasanya kami pilah. Dalam seminggu bisa 2-3 kali kami kirim sampah itu ke tempat TPS, baik yang ada di pinggir jalan maupun yang dekat pasar. Kami tidak membuang secara langsung, tetapi kami panggil para pemulung yang biasa menunggu sampah-sampah yang hadir di lokasi mereka. Ketika kita memberikan atau menyumbangkan sampah yang sudah dipilah, itu luar biasa Pak doanya yang mereka sampaikan ke kami, dan itu juga yang menginspirasi kami. Ketika kami membuka bank sampah, ada banyak pihak, ada banyak keluarga yang terbantu Pak. Ada beberapa kisah kecil Pak, seperti ada anak yang inisial N yang orang tuanya broken home, dia ikut ke neneknya, tiap sebulan bisa 2 kali dia setoran sampah ke sini, nilainya bisa 80 sampai 200.000 per bulan, dan alhamdulillah itulah nominal yang ia gunakan untuk sekolah maupun kegiatan lainnya. Kami boleh dibilang sudah lumayan banyak membantu Pak. Ada beberapa keluarga juga pernah datang ke sini nyampaikan, Pak kami tidak punya beras, tapi mereka punya barang plastik dan sebagainya. Kami hargai itu Pak, kami kasih plus tabungannya ada berapa, ada sedikit kami tambahin. Itu sedikit Pak. Jadi ketika kita buka bank sampah, ada banyak pihak-pihak yang bisa terbantu dengan adanya bank sampah gitu Pak. Harapan jelas banyak ya kalau bicara target jangka pendek. Sesuai dengan apa-apa yang sudah saya lakukan hari ini, alhamdulillah dapat support dari banyak asosiasi di DPD Real Estate Indonesia Re Jambi. Saya ditunjuk sebagai wakil ketua bidang lingkungan hidup di komunitas Persatuan Bank Sampah seluruh Nusantara. Saya juga ditunjuk sebagai bendahara umum regional Sumatera. Saya juga mendirikan sebuah kelompok swadaya masyarakat sahabat peduli lingkungan yang disupport oleh banyak pihak termasuk beberapa pejabat daerah. Alhamdulillah dari beberapa asosiasi maupun komunitas yang kami dirikan ataupun kami bergabung itu sedikit banyak memudahkan target-target itu tercapai. Jangka pendek kami berharap para pemimpin daerah maupun para anggota legislatif agar membuat sebuah aturan ataupun instruksi yang lebih tegas terkait pembentukan bank sampah maupun pengelolaan sampah di tingkat sumber. Target jangka panjang apa? Target jangka panjang seluruh SKPD, seluruh RT, RW, lurah, desa, kecamatan semua punya bank sampah. Termasuk juga tempat-tempat pelayanan publik, mall, hotel, restoran, bandara, semua punya bank sampah. Akan lebih banyak sampah-sampah terutama yang punya nilai ekonomis dikumpulkan.
termasuk juga sekolah-sekolah. Ketika ini menjadi sebuah gerakan massal, akan banyak timbulan sampah yang bisa kita selamatkan. Sehingga itu secara tidak langsung mengurangi beban dari TPA kita untuk beroperasi lebih lama lagi. Bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara sampah, tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampah selalu akan ada. Bahkan norma per orang per hari juga akan terus bertambah. Jika kita tidak imbangi dengan merubah pola pikir maupun kebiasaan kita, sampah akan menjadi masalah. Seluruh masyarakat harus sadar, oh, sampah itu ternyata ada banyak jenisnya. Saya mencontohkan dari skala rumah tangga. Bapak, Ibu-ibu, dari angka 100%, 50% timbulan sampah itu berupa organik, yaitu sisa dapur maupun sisa makanan. Mari kita olah dan pilah sampah organik selesai di tingkat sumber sendiri. Baik itu dijadikan untuk kompos, untuk losida atau lodong sisa dapur, maupun dijadikan maggot, sehingga itu bisa membantu untuk memproduksi pupuk secara alamiah yang nantinya akan membantu percepatan atau produksi dari tanaman-tanaman yang itu bisa menghasilkan seperti cabai maupun sayuran-sayuran. Terus sampah yang ketiga apa? Anorganik. Itu contohnya apa? Ada botol, ada kaca, ada logam, ada plastik, ada kardus, ada kertas. Itu nilainya persentasenya 20%. Itu bisa dimanfaatkan, itu bisa disumbangkan, atau kita setorkan ke bank sampah, sehingga timbulan sampah itu sendiri akan berkurang. Nah, sampah yang kita buang ke TPS ataupun ke petugas yang menjemput, itu persentasenya hanya tersisa 30%, yaitu sampah residu seperti pampers, pembalut, puntung rokok, tisu, memang harus kita buang. Tetapi target kita dari 100% harus berkurang secara maksimal. Targetkan di angka 30-40% timbulan sampah di rumah kita masing-masing harus berkurang secara signifikan. Mari kita mulai merubah pola pikir maupun pola laku kita terhadap sampah. Kita tidak pernah bisa bebas dari sampah, tinggal bagaimana kita merubah cara pandang kita dalam melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah yang timbul di rumah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, bagi yang sudah melakukan gerakan pilah memilah sampah dari rumah, khusus untuk sampah anorganik, Bank Sampah Sikumbang melakukan jadwal yang secara rutin penjemputan dari rumah ke rumah. Biasanya kami inventarisir dulu daftar yang mau dijemput sesuai dengan lokasi yang sejalan, kita akan jemput. Full kita biasanya di Sabtu tengah hari maupun di hari Minggu kita melakukan penjemputan. Silahkan hubungi ke nomor 0852 6692 7200 atau ke Ibu Mina di 0823 7479 9622, atau bisa juga diantar langsung ke Bank Sampah Sikumbang dengan alamat di Jalan Arjuna RT 13 Kelurahan Eka Jaya, Marene atau Kecamatan Palmerah. Baik Pak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah melihat channel ini. Besar harapan kami gerakan pilah memilah sampah dari rumah menjadi tren yang positif. Kami juga mohon dukungan dari semua pihak sehingga gerakan ini bisa menjadi gerakan yang luar biasa. Ini juga akan berdampak terhadap ekonomi sirkuler, akan berdampak juga terhadap lingkungan yang bersih. Ini juga akan mendukung program-program pemerintah daerah. Mari kita mulai peduli dan belajar tentang bagaimana mengelola sampah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.